Shalom, selamat pagi. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, pagi yang begitu cerah di negara Jepang. Ya, karena hari ini adalah hari Sabtu, kebetulan saya libur kerja. Ya, jadi memang tidak ada pekerjaan, jadi libur ya. Sabtu, Minggu. Nah, saya banyak mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan setiap hari pelihara saya. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini tentang firman Tuhan. Jadi begini, kemarin saya bekerja ya biasa setiap hari ya, aktivitas saya sama. Jadi Tuhan itu berkata kepada saya, katakan sesuatu tentang jiwa. Nah, jiwa ini penting sekali. Kenapa? Saya mau katakan tentang jiwa. Tuhan itu dari semalam juga begitu. Saya mau tidur, Tuhan mengusik saya terus. Ya, ayo cepat sampaikan tentang jiwa, Karena kenapa? Jadi saya dengarkan lagu ini, yang lagi dengar nih, Yesus yang termanis. Coba dengarkan ya. Buat jiwaku, Yesus yang termanis. Buat jiwaku, tak selamanya. Saya sambil minum kopi ya. Dikatakan di lagu ini, kemarin saya dengarkan lagu ini, nggak tahu tiba-tiba muncul lagu ini, ya. Saya dengarkan lagu ini terus seharian, ya. Jadi dikatakan di situ Yesus yang termanis, ya. Yesus yang termanis. Nah, dikatakan di situ. Nah, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Jadi siapa guys? Jadi Tuhan itu mengatakan pada saya, jadi jiwa yang segar, jiwa yang benar-benar merasakan sesuatu yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu cuma di dalam Yesus. Makanya kalau saudara-saudara sekalian mungkin lihat di sekeliling kita atau sekitar lingkungan kita, itu banyak orang yang mungkin melihat ya, ini orang agak stres nih orangnya. Kadang-kadang kita kan ngomong kayak begitu ya, orang ini agak stres nih. Stres karena apa? Nah, Tuhan ajarkan kepada saya, stres karena kenapa? Oh, kepikiran. Kepikiran karena apa? Nah, ya kan? Karena banyak hal bermacam-macam, ya nggak tahu masalah apa. Pasti ada masalah. Orang kalau kepikiran, itu kan orang banyak masalah. Nah, kenapa bisa sampai stres? Nah, ini kuncinya. Apalagi saya hidup di negara Jepang. Banyak orang yang stres, banyak orang yang ngomong-ngomong sendiri, ya, ketawa-ketawa sendiri, banyak stres. Karena kenapa? Karena tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya stres. Begitu ada masalah datang, Tuhan begini, aduh Tuhan ini, aduh puyeng saya. Termasuk saya, sebelum saya dilawat sama Tuhan, makanya saya katakan kan, lebih baik saya mati daripada saya hidup kayak begini. Buat apa? Ya kan? Nah, itu kalau orang yang benar-benar tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak tahu tujuan hidup ini untuk apa. Saya mau jelaskan ya kepada saudara-saudara sekalian yang terkasih ya di dalam Yesus Kristus. Kita ini manusia ya. Manusia yang dibuat oleh Tuhan ya. Dibuat oleh Tuhan ya. Kita ini dibuat dari tanah. Tuhan itu ambil tanah liat ya. Kita ini dibentuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Bayangin, kita ini spesial man. Ibu bapak, semua saudara-saudara, kita manusia diciptakan, dibuat oleh Tuhan itu spesial.
Kenapa saya katakan spesial? Kita dibuat satu, serupa, segambar dengan Tuhan. Bayangin, malaikat diciptakan Tuhan tidak segambar dengan Tuhan. Tapi kita manusia ciptakan dibuat oleh Tuhan, itu segambar dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita kan dibuat sama Tuhan, ya, serupa dan gambarnya. Kita dikasih 3 unsur. Tubuh untuk hidup di dalam dunia, jiwa untuk selamanya, mulai kita lahir sampai kita meninggal, jiwa kita masih hidup. 3, roh, kita dihembuskan nafas Tuhan. Makanya kita bisa hidup di dalam dunia. Tapi setelah meninggal, ya, nafas itu kembali kepada roh, itu kembali kepada Tuhan. Tinggal jiwa kita. Jiwa kita ini hidup di dalam hidup yang kekal atau hidup di dalam hidup yang tidak kekal. Itu pilihan kita. Ya, jiwa itu hidup terus. Makanya orang kalau terganggu gangguan jiwa, ya, itu paling penting, ya. Makanya Daud dalam Mazmur itu mengatakan, ya, pada saat dia jatuh dalam dosa, dia melakukan perzinahan dengan Batseba, ya, itu Daud itu begitu tergoncang jiwanya. Karena kenapa? Bukan tubuhnya, bukan rohnya, tapi jiwanya yang tergoncang. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan marah. Ya, makanya sampai Daud itu mengatakan dia takut. Bukan takut kehilangan, dia nggak jadi raja, dia kehilangan kekayaannya, enggak. Dia cuma takut, Tuhan jangan tinggalkan aku. Karena Daud ini tahu, hidup tanpa Tuhan nothing, nggak bisa apa-apa. Makanya Daud itu berdoanya cuma satu, dia takut sekali. Takutnya itu cuma Tuhan meninggalkan dia pada saat dia sudah melakukan perbuatan dosa. Itu yang ditakutkan oleh Daud. Makanya jiwanya dia tergoncang. Bayangin, ya, itu stresnya kayak apa Daud itu. Sama seperti Yesus pada waktu dia mati di kayu salib. Malamnya dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, air keringat itu bisa berubah menjadi darah. Bayangin, itu Yesus, ya, under pressure. Itu menunjukkan kalau manusia itu seperti itu. Makanya dia berdoa. Kenapa? Dia nggak mau stres, ya. Dia mau tunjukkan kepada murid-muridnya, dia nggak mau stres. Dia berdoa. Dia serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Jadi kehendak yang terjadi adalah kehendak Bapa yang di surga. Dia serahkan. Makanya pada saat dia di kayu salib, dia tahu pada sebentar lagi dia mati dan dia akan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Itu seperti kita, semua anak-anak Tuhan, ya, yang berkenan hidup dalam Tuhan. Makanya, ya, kita coba baca di dalam kitab, ya. Ini saya udah catat, ya. Nah, ini yang paling takut, ya. Coba buka di Ibrani 4 ayat 12. Itu mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, berkuasa, lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Bayangin aja, firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri, Tuhan sendiri mengatakan bahwa firman-Nya itu dapat memisahkan antara jiwa dan roh. Makanya jiwa ini penting sekali, ya. Nah, kita ada lagi ayat satu lagi penunjang, ya. Nah, Matius 10 ayat 28, ya, ditulis di situ, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kalau kita hidup di dunia, kita takut kepada siapa yang membunuh kita, kita nggak usah takut, ya. Tapi takut kepada Tuhan yang dapat membunuh jiwa kita. Bayangin aja, manusia
tidak dapat membunuh jiwa. Manusia hanya dapat membunuh tubuh. Tapi Yesus dapat membunuh jiwa kita kalau hidup kita tidak berkenan di hadapannya. Ya, makanya yang masih main-main sama dosa, masih hidupnya nggak benar, suam-suam kuku, panas dingin, ayo cepat berbalik, bertobat. Ya, kuncinya itu gampang. Ya, yuk buka lagi ayat Alkitab. Ya, nah ini ya, Mazmur 103 ayat 1. Itu Daud memuji Tuhan. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mematai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya. Lihat, Daud aja mengatakan, pujilah, hai jiwaku. Pujilah, hai jiwaku, jiwaku. Banyak sekali ya yang dikatakan Daud tentang pujian, tentang jiwanya kepada Tuhan. Itu di Mazmur dan Amsal. Itu banyak sekali. Karena kenapa? Menurut Daud itu jiwa itu sangat penting sekali. Karena itulah menentukan ya kita ini hidup seperti apa. Orang ini gila, orang ini jiwanya terganggu, orang ini stres, orang ini begini, orang ini begini. Itu semua jiwa. Karena jiwa itu pikiran kita, kehendak kita. Makanya kenapa dosa itu bisa lahir? Ingat ya, dosa itu awalnya dari apa? Pikiran. Pikiran turun menjadi kehendak untuk melakukan. Ya, itu. Setelah itu, setelah melakukan, terjadilah dosa. Tapi ingat, dosa itu ada upahnya. Upah dosa adalah maut. Makanya jangan bermain-main dengan dosa. Ya, ingat. Dosa, upah dosa itu maut. Kamu boleh mengatakan, oh saya ngerokok. Oke, saya dulu juga ngerokok. Ya, dari mana? Pikiran. Kita ngerokok. Kehendak melakukan dosa. Tidak tertulis di ayat Alkitab, memang tidak tertulis. Tapi seandainya roh Tuhan ini sudah ada di dalam tubuh kita, apakah kita mau mengotori nikotin dengan roh Tuhan? Mau? Kalau mau go ahead, silakan. Upah dosanya apa? Suatu hari kamu akan sakit paru-paru. Itu upah dosa. Adalah maut. Akhirnya apa? Meninggal. Itu upah dosa. Perzinahan, ya kan? Dari pikiran. Wah, pingin melakukan seks, ya kan? Dengan siapapun juga. Random girl, random man, ya kan? Pikiran, kehendak melakukan. Upah dosa apa? Akhirnya hamil di luar nikah. Akhirnya menggugurkan, aborsi, ya kan? Upah dosa adalah maut. Ingat, ya. Itu dosa yang menggiring kita. Kita nggak sadar. Kita ini cuma pikiran kehendak. Makanya jiwa kita ini penting sekali. Ayo, ayat 1 lagi. Nah, siapa yang sanggup menyembuhkan, menyegarkan jiwa kita? Siapa? Memimpin jiwa kita di dalam hidup ini, sementara ini, ya, sampai kita beroleh hidup yang kekal nanti. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Lihat Daud. Daud berkata kepada Tuhan, siapa yang dapat menyegarkan jiwa kita? Tuhan. Makanya ini firman Tuhan di dalam Alkitab, ya. Ini yang dapat menyegarkan jiwaku. Makanya dikatakan di lagu ini, Yesus engkau yang termanis, ya. Engkaulah yang dapat menyegarkan jiwa, ya. Cuman Yesus, gak ada lain. Jangan cari yang aneh-aneh, dukun lah apa-apa, ya. Makanya saya sebelum dilatih sama Tuhan, saya dengerin lagu-lagu rohani juga. Saya juga dengerin lagu-lagu dunia. Bedanya lagu rohani dan lagu dunia. Lagu dunia
itu cuma sementara, menenangkan hati kita. Hati kita, bukan jiwa kita. Tapi kalau kita dengarkan lagu rohani setiap hari, ya, itu hati kita tenang, jiwa kita juga segar. Yesus yang termanis buat jiwaku. Katakan yo, buat jiwaku, buat jiwaku. Nah, saya mau katakan ya pada saudara ya, kenapa firman Tuhan itu sangat dekat dengan mulut kita. Kan di dalam Roma 10 ayat 8 itu mengatakan firman itu dekat dengan mulut kita. Dengan mulut kita dekat firman itu. Ya, firman kenapa ada? Karena itu awal mulanya dari iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17 mengatakan firman itu iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu karena firman. Dan firman itu dekat dengan mulut. Makanya kalau setiap hari kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, ya, kita renungkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, ya, merenungkan kitab Taurat siang dan malam, ya seperti pohon yang dialiri air. Tenang, ya. Habis itu kita dengerin lagu-lagu rohani. Itu bukan cuman menenangkan hati kita, tapi dia akan memberikan jalan keluar. Dia menenangkan, menyegarkan jiwa kita. Lihat aja, saya nyetir truk bekerja tiap hari, saya nyanyi lagu ini. Ya jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ya, jadi kunci bagaimana kita dapat segar jiwa kita? Firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan, Yesus mengatakan dalam firman ini, di dalam Alkitab juga semuanya, hanya Dia, Yesus, yang dapat menyegarkan jiwa kita. Jadi bukan dokter jiwa, ahli jiwa, ya, psikiater, itu cuma alat dari Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang dalam gejala sakit jiwa. Tapi sebenarnya dokter jiwa yang dapat menyegarkan jiwa saudara-saudara itu cuma firman Tuhan lewat Yesus Kristus. Ya. Jadi itulah tentang jiwa. Karena kita ini sangat, ingat ya, kita ini spesial buat Tuhan. Malaikat melakukan kesalahan, salah satu yaitu Lucifer, Tuhan langsung buang. Karena malaikat bukan gambaran Tuhan, tapi kita manusia, kita dibuat Tuhan. Ya, pada waktu kita melakukan kesalahan, pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak buang kita, tapi Tuhan pungut kita. Tuhan ambil kita kembali. Karena kenapa? Ini gambaranku, ini punyaku, ini nafas yang aku hembuskan, roh, jiwa, semua. Bayangin, Tuhan, ingat ya saudara, saudara boleh lari dari Tuhan, melakukan perbuatan dosa apapun juga, tapi Tuhan setia menunggu saudara. Tinggal saudara mau balik ke Tuhan atau tidak, mau memperoleh hidup kekal atau tidak. Kalau saat ini masih ada yang main-main dengan dosa, masih jauh dari Tuhan, ayo cepat balik. Hidup kita ini sudah di ujung tanduk dari akhir zaman. Ayo bertobat, ya. Yesus Tuhan kita masih menunggu kita. Dia setia, ya. Kita aja yang mau meninggalkan. Kita yang mau meninggalkan Yesus itu jauh, ya. Ayo balik. Tuhan bilang balik. Kalau Tuhan ngomong balik, tinggalkan. Ikut aku, derek aku, melok aku. Ayo melok ayo wis. Pokoknya melok Tuhan wis. Opo cari nih Tuhan? Apa kata Tuhan? Tuhan mau bentuk kita kayak begini. Ya udahlah, terserah. Saya aja seperti kayak gini. Saya mau ngomong sama Tuhan. Saya cuma ngomong, Tuhan kamu mau apa sih sama hidup saya? Tuhan ngomong saya mau ini. Saya bilang, ya udah terserah kamu Tuhan. Terserah. Saya nggak mau pusing lagi.
Saya punya utang-utang masih ada, ya, yang harus saya bayar, saya nggak pusing. Karena saya tahu Tuhan yang beresin. Tuhan sudah ngomong, tak beres no utangmu. Udah urusanku, caraku, biar Tuhan yang bekerja. Tuhan mau bentuk saya, apa kayak apa mau terserah Tuhan. Pokoknya aku ikut kamu. Aku percaya sama kamu. Karena kita ini serupa, segambaran dengan Tuhan. Dia mau, Tuhan itu mau kita yang terbaik. Ya, makanya lihat ya, Musa membawa 40.000, ya, 40 juta bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Bayangin aja, pada saat dia dikejar-kejar tentara Mesir, Firaun, ya, itu semua, ya, orang Israel itu marah sama Musa. Musa, kamu itu bawa aku ke sini untuk dibunuh sama tentara Mesir. Tapi lihat, ya, Musa tahu dia punya Tuhan yang akan menolong dia pada saat waktunya. Saat itu dia temuin jalan buntu. Depannya dia laut yang begitu nggak mungkin ini nyebrang. Laut yang kayak begini. Tapi Tuhan berfirman. Dia buka jalan siap, tiada jalan. Ya. Tuhan mengatakan kepada Musa, angkat tongkatmu. Begitu Tuhan mengatakan kepada Musa tuh, Musa angkat tongkatnya, terbelah itu laut menjadi dua. Orang Israel lewat, udah selesai semua. Orang tentara Mesir mengikuti, Tuhan tutup kembali. Bayangin aja, Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Makanya dikatakan cara Tuhan itu tidak terselami. Mari kita berbalik, ikut Tuhan. Pokoknya Tuhan melakukan buat hidup kita itu yang the best. Cara Tuhan tuh on time. Yuk, balik. Jadi itulah pembicaraan saya, peneguhan iman buat saudara-saudara. Mungkin saat ini ada masalah, jangan takut. Katakan kepada Yesus, Tuhan aku ada masalah, Tuhan aku ada. Tuhan akan kasih jalan keluar. On time. Ya. Percaya, pakai imanmu. Karena Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman itu adalah dasar segala sesuatu. Dari yang kita harapkan dan yang belum kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan seperti itu. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Begitu iman kita muncul, makanya dikatakan iman sebesar biji sawi saja bisa dapat memindahkan gunung. Ya. Setiap hari kita latih iman kita lewat pendengaran, lewat firman supaya bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.